Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan melihat 10 musisi yang tampaknya tidak sadar betapa mereka tidak disukai oleh publik. Colson Baker, Machine Gun Kelly. Apakah karena musiknya sendiri atau mungkin karena usahanya yang terus-menerus untuk terlihat edgy? Bisa juga karena perseteruannya di dunia hip hop yang tidak ada hasilnya. Ditambah lagi peralihannya ke popang yang terasa aneh. Apapun alasannya, kalau kamu tidak suka dengan Colson Baker yang dulu dikenal sebagai Machine Gun Kelly, kamu jelas tidak sendirian. Popularitasnya justru semakin menurun sejak ia meninggalkan hip hop demi mencoba genre lain. Lucunya, MGK tampaknya masih merasa dirinya berada selangkah lebih maju. Seorang pencetus tren yang hanya dibenci karena orang-orang tidak paham dengan karyanya. Sayangnya, kritikus sudah tidak tertarik dan publik pun semakin kehilangan kesabaran setiap harinya. Kid Rock. Kid Rock jelas tidak peduli dengan apapun yang orang pikirkan tentang dirinya. Lagi pula, ia tahu betul kalau ia masih punya basis penggemar fanatik yang tidak akan pernah meninggalkannya, seaneh apapun tingkah lakunya. Tapi meski punya penggemar setia, Robert Ritchie tampaknya memilih untuk menutup mata terhadap banyak pendengar yang lebih memilih untuk tidak akan mendengar lagunya lagi. Perpaduan rap rock dengan sentuhan country mungkin terasa keren sekitar 20 tahun lalu, kalau memang pernah keren. Tapi sekarang, musik Kid Rock terasa sangat ketinggalan zaman. Ditambah lagi, liriknya yang sering membuat separuh negeri jadi enggan mendukungnya jelas tidak membantu. Namun mengenalnya, ia mungkin saja berpikir kalau popularitasnya sedang berada di puncak. Axl Rose. Axl Rose dikenal sebagai satu-satunya anggota Guns N' Roses yang tetap bertahan sejak band itu berdiri di tahun 1980-an. Dan kalau dilihat dari perjalanan panjang itu, Axl juga cukup konsisten menjadi sosok yang sulit diajak bekerja sama. Saat GNR berada di puncak, ia sering datang sangat terlambat ke konsernya sendiri dan selalu menjadi magnet kontroversi di media. Singkatnya, ia adalah diva sejati dunia rock and roll, dan tentu saja ia membuatnya tidak sadar kalau egonya sudah kelewat batas. Ada terlalu banyak contoh di mana Axl Rose membuat marah penggemar, rekan band, atau sesama musisi untuk disebutkan satu persatu. Benar-benar one in a million. will.i.am. Mungkin rasanya sudah seperti puluhan tahun yang lalu, tapi will.i.am dan Black Eyed Peas dulu tidak se-mainstream seperti sekarang. Menyebut mereka menjual diri bahkan terasa halus. Meski uang mengalir deras, will.i.am punya kebiasaan menempatkan dirinya di atas panggung yang tinggi. Entah itu meluncurkan produk teknologi dengan harga selangit, atau caranya melihat dirinya sendiri sebagai seorang visioner. will.i.am jelas punya pandangan tentang dirinya yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang. Banyak yang sepakat kalau sisa-sisa keren yang dulu pernah ia miliki, sekarang sudah benar-benar hilang. Lars Ulrich. Lars Ulrich adalah salah satu diva terbesar dalam sejarah musik metal. Memang benar, ia adalah drummer dari salah satu band metal terbesar sepanjang masa, tapi banyak penggemar setuju kalau sikapnya lebih mirip remaja manja. Egotisme rockstar milik Ulrich bisa membuat banyak musisi seangkatannya tampak rendah hati jika dibandingkan. Butuh bukti? Coba tonton dokumenter Metallica, Some Kind of Monster, yang memperlihatkan band itu berjuang melewati masa-masa sulit secara kreatif. I think it sounds stock to my ears. I mean, you want me to write it down? I think it feels stock, okay? Belum lagi kritik umum soal gaya drummingnya. Bahkan penggemar Metallica sendiri sering mengejek teknik dasarnya yang dianggap kurang solid. Sampai sekarang, Lars tampaknya tetap tidak peduli.
Morrissey. Morrissey selalu dikenal sebagai sosok provokatif, seseorang yang rela berkata atau melakukan apa saja demi menarik perhatian. Karirnya setelah keluar dari The Smiths memperlihatkan egonya yang semakin tidak terkendali. Ia menjadi bukti hidup bahwa politik dan musik sebaiknya tidak dicampur, atau setidaknya tidak dengan cara yang ia lakukan. Morrissey kerap melontarkan pandangan yang meloncat-loncat di seluruh spektrum politik, membatalkan konser tanpa alasan jelas, dan menyerang siapapun yang berselisih dengannya lewat media. Kadang sulit menebak apakah ia hanya sedang memainkan peran atau memang benar-benar seangkuh itu. But I can tolerate most music. There's some things I really can't stand. Like what? Well, I don't like rap. Because the voice is always the same. Apapun jawabannya, jangan berharap Morrissey akan jadi lebih tenang dalam waktu dekat. Katy Perry. Perjalanan karir Katy Perry bisa dibilang cukup aneh. Mantan penyanyi rohani Kristen ini awalnya terkenal dengan lagu pop yang mudah diingat dan menyenangkan. Tapi seiring berjalannya waktu, semuanya terasa semakin berlebihan. Saat ini, Perry lebih dikenal lewat konser panggungnya yang super heboh, pergantian kostum yang tidak ada habisnya, dan perilaku di atas panggung yang kadang dianggap kurang pantas. Penontonnya datang dari berbagai usia, tapi pertunjukannya sering terasa lebih seperti arena untuk memuaskan egonya. Popularitas komersialnya juga mulai menurun sejak tahun 2020-an. Tapi tampaknya hal itu tidak membuatnya berubah. Sampai sekarang, Perry tetap menjadi salah satu target termudah sekaligus terpopuler untuk kritik dan hujatan penggemar. Chris Brown. Karir Chris Brown entah bagaimana bisa bertahan meski ia pernah didakwa menyerang salah satu bintang pop paling dicintai di dunia pada tahun 2009. Meski para penggemar Rihanna tidak akan pernah memaafkannya, Brown justru mampu bangkit kembali dengan karir yang sangat sukses. Sayangnya, masalah hukum tidak berhenti di situ. Ia terus terjerat berbagai kasus kekerasan sepanjang masa karirnya. Namun, Brown berkali-kali mencoba menampilkan dirinya sebagai sosok yang disalahpahami, bahkan kadang memosisikan dirinya sebagai pahlawan tragis dalam kisahnya sendiri. So then I remember she tried to kick me. Fakta bahwa ia masih relevan dan sukses meski semua kontroversi itu cukup untuk membuat jutaan orang jadi kesal. Gene Simmons. Gene Simmons seolah hidup di dunia sendiri, tempat di mana Kiss dianggap anugerah terbesar bagi musik dan dirinya sendiri adalah hadiah bagi kaum wanita. Menyebut Simmons berego besar rasanya tidak cukup. Ia adalah pionir dalam hal arogansi dan tidak pernah ragu untuk menyerang musisi lain yang ia anggap sebagai ancaman. Saat ditanya bagaimana perasaannya menjadi sosok yang begitu memecah belah, Simmons dengan rendah hati menjawab, tidak semua orang juga suka dengan Yesus. Tentu, Kiss punya cukup banyak penggemar untuk membuat Simmons nyaman hidup dalam dunianya sendiri. Tapi jumlah orang yang tidak tahan dengannya juga semakin bertambah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Kanye West. Perjalanan karir Kanye West telah membawanya dari sosok jenius yang meledak-ledak menjadi musuh publik nomor 1. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa ia telah mengubah wajah hip-hop dengan banyak cara. Tapi kompleks dewa yang dimilikinya sudah melewati batas. Yo, Taylor.
I'm really happy for you. I'm let you finish. Seiring ketenarannya yang terus naik, musiknya semakin meledak-ledak, begitu pula dengan pertunjukan panggungnya yang semakin megah. Namun lebih sulit diterima adalah sikapnya, baik komentar penuh kebencian maupun tingkah eksentriknya yang semakin menjadi-jadi. For 400 years, that sound like a choice. Sebagian orang menilai perjuangannya melawan masalah kesehatan mental berperan dalam ledakan-ledakan itu. Tapi tetap saja, tidak ada yang bisa membenarkan perilaku kasarnya dan sikapnya yang suka meninggikan diri. Kanye sendiri kemungkinan masih merasa dirinya ada di puncak kejayaan, meski bagi banyak orang sebaliknya. Run away fast as you can. Run away from the baby. Menurut kamu, musisi mana lagi yang tampaknya tidak sadar betapa mereka dibenci? Tulis di kolom komentar ya.